Bismillahirrahmanirrahim. Faqalilul jam'i fi dzalika afdalu. Maka sedikitnya jumlah jamaah fi dzalika di dalam masjid itu afdalu lebih utama min kasirihi fi ghairihi daripada banyaknya jamaah di luar berjamaah di dalam masjid. Bal bahasa ba'duhum, akan tetapi membahas sebagian para ulama annal infirada, bahwasanya salat sendiri bil muta'attili, dengan sebab kosongnya masjid, anis salati, dari pekerjaan salat, fihi, padanya, bi ghibatihi, ghaibatihi, karena sebab tidak adanya imam, afdalu, lebih utama. Wal aujuhu khilafuhu, dan pendapat yang lebih muktamad adalah lawan daripada pendapat yang kedua. Jadi kita sholat, ya, ada orang sholat berjamaah di rumah, ya, mungkin sedang acara apa, ya, terus masuk waktu dia adzan, dia bikin jamaah di rumah. Sementara di seberang sana ada masjid, ya. Di masjid juga karena masuk waktu adzan, ya, adzan. Nah, berhubung jamaahnya sebagian pada ada di tempat orang yang punya hajat ini, maka jamaah yang di masjid lebih sedikit. Sekalipun jamaah yang di masjid lebih sedikit, tetap sholat berjamaah di masjid lebih afdol. Itu mananya begitu, ya. Ya kan, kadang-kadang ada, ya, mungkin orang punya acara apa maulid atau apa gitu, ya, itu udah gelar tuh, tutup jalan atau apa gitu kan, udah digelar di situ dari maghrib tuh, maghrib masuk waktu isya. Nah, itu bagusnya ini jamaah ke masjid, ya. Jangan bikin jamaah sendiri di situ. Nah, kalau kita ada di posisi itu, sekalipun di sini jamaahnya lebih besar, tetap lebih afdal di masjid. Karena apa? Masjid itu khairul biqa, sebaik-baik tempat di bumi adalah masjid. Sementara misalnya dia sholat di jalanan, itu bagusnya kan sementara di satu sisi. Di sisi lain, orang bikin acara nutup jalan, itu kira-kira ada yang terganggu nggak? Nah, bagaimana yang terganggu? Ya, dia marah, dia sumpah serapah, terus bagaimana? Nah, itu. Jadi tetap lebih afdal di masjid. Sekalipun lebih banyak di tempat yang lain. Tetapi ada yang membahas sebagian ulama al-infiradu bit-ta'tili 'anis salati fihi bi ghibatil imami afdalu. Tapi kalau misalnya orang sholat sendiri, ya, tidak gabung ke masjid karena nggak ada imam yang datang ke masjid, ya, imam rawatibnya tidak hadir ke masjid, maka sholat sendiri lebih afdal. Ini menurut sebagian pendapat. Tapi pendapat ini lemah, sebab datangnya 2 orang 3 orang ke masjid berarti bisa memilih salah satu dari orang yang datang menjadi imam. Tidak mungkin 3 orang datang ke masjid, 3-tiganya sholat masing-masing. Gak mungkin, pasti ada salah satunya yang dipersiapkan jadi imam. Kalau bertiga ya kayak anak kecil main apa itu, alaihum gambreng, ya, ya, atau sweet, ya, ya. Kalau misalnya umurnya sama, pengetahuannya sama, dah dorong-dorongan kan tuh, udah gambreng dah, siapa yang menang apa siapa yang kalah jadi imam gitu. Itu tetap akan bisa seperti itu. Walau kana imamul qalilu aula bil imamati, sekalipun
keberadaan imam itu sedikit, aula itu lebih utama bil imamati dengan mengedepankan seorang imam. Linahwi ilmin, seperti umpamanya dari sisi pengetahuan, ya, bertiga, siapa ini yang ilmunya lebih baik, lebih bagus, nah, dia, ya udah majukan. Siapa ini yang lebih tua, penghormatannya karena ketuaannya, tapi bukan tua doang, tua juga ada ilmu, nah, dorong maju. Kalau cuman tua doang tapi nggak ada ilmunya, bagaimana? Ya, itu nggak bisa, kalah dengan yang muda ada ilmu. Kana al-huduru indahu aula, kana adalah al-huduru hadir, indahu di dalam imam yang qalil, imam yang sedang tidak ada, aula lebih utama. Karena ketika hadir di situ beberapa orang, maka salah satu di antaranya bisa dipersiapkan menjadi imam. Walau ta'aradha, dan seandainya bertentangan al-khusyu'u tentang kekhusyuan, wal jama'atu sedangkan berjamaah, al-khusyu'u khusyuk, wal jama'atu sedang dia berjamaah, fahiya aula, maka dia lebih utama. Misalnya ada orang ini sholat jamaah, begitu kedengaran imamnya baca surah, ya, ya. Misalnya surah yang pendek lah, inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar, nah, misalnya begitu, ya. Giliran fasholli li rabbika wanhar, fasholli li rabbika wanhar, misalnya begitu. Wah, ini mah hilang khusyuk saya ini, ya. Kalau begini saya boleh tidak ikut jamaah sama dia. Karena apa? Hilang khusyuk, muncul ragu-ragu. Coba Bapak deh, kalau makmum, ya, bunyi takbirnya aja udah nggak enak di kuping, Allahu Akbar, terusin apa enggak? Ayo. Baru takbirnya Allahu Akbar, wah gimana ini? Atau Allahu Akbar, nah, dengar takbirnya aja di kuping udah nggak nyaman, bagaimana Fatihahnya ini? Bener, alhamdulillahi rabbil ngalamin, kacau dah. Nah, misalnya begitu, misal. Itu berarti terjadi ta'aradul khusyuk. Ya. Kalau ikut jamaah malah menjadi tidak khusyuk, fahiya aula. Nah, itu lebih utama kalau keluar. Kama atbaqu alaihi haitsu qalu, kama atbaqu sebagaimana, ya, bersepakat para ulama alaihi tentang hal itu, ya, tentang orang itu boleh keluar dari berjamaah, haitsu qalu, sehingga sebagian ulama ini mengatakan inna fardhal kifayati afdalu minas sunnati, sesungguhnya fardu kifayah itu lebih utama daripada pekerjaan sunnah. Mana yang dimaksudkan fardu kifayah? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah kan ada yang menghukumkan fardu kifayah. Kemudian ada pula yang memahamkan bahwa sholat bermakmum itu hukumnya sunnah. Bermakmum hukumnya sunnah. Karena itu saya menjaga kefarduan yang sempurna lebih baik daripada saya mempertahankan sunnah tetapi kemudian muncul tidak khusyuk. Jamaah pada umumnya sunnah, ya. Imam Syafi'i menghukumkan sholat berjamaah sunnah.
Imam Abu Hanifah menghukumkan sholat berjamaah ya, fardu ya, fardu ain. Imam Maliki sholat berjamaah fardu kifayah misalnya gitu. Nah, kita bermadhab Imam Syafi'i bahwa sholat berjamaah itu sunnah, sementara mempertahankan kefarduan dalam sholat lebih utama ya, ketimbang mempertahankan sunnah tapi rusak dalam sholat. Paham gak nih? Ya. Paham gak? Saya makmum sama imam yang baca surahnya rusak. Jamaah ini kan hukumnya sunnah. Sementara kalau saya mempertahankan hukum sunnah, saya tahu imamnya rusak, maka lebih baik saya meninggalkan sunnah ya, sekalipun tidak berjamaah karena demi sempurnanya saya punya sholat. Nah, di sini paham? Tetap di shop itu, tapi niatnya yang keluar. Iya. Jadi munfaridnya dalam niat, dalam barisannya mah di situ nggak apa-apa. Gitu. Mufaraqah. Iya. Ya. Itu sebagian ulama membolehkan seperti itu. Wa Abdul Ghazali dan memberikan fatwa Al-Imam Al-Ghazali, wa tabi'ahu Abul Hasani Al-Bakri, dan mengikutinya fatwa Imam Ghazali adalah Imam Abu Hasan Al-Bakri fi syar'ihi Al-Kabir alal minhaj ya, fi syar'ihi Al-Kabiru fi syar'ihi Al-Kabiri alal minhaj, dalam syarahnya, kitab syarah yang besar yaitu kitab Al-Minhaj. Wa bi'aulawiyati wa bi'aulawiyatil infiradi, lebih mengutamakan sholat sendiri. Liman la yakhsha'a ma'al jama'ati fi aksari sholatihi ya. Lebih mengutamakan sholat sendiri bagi orang yang tidak akan khusyuk manakala dia sholat berjamaah. Ya. Ini kan memang dilematis ya. Kita pendatang nih di kampung ini, sementara disebut di musola ini sudah ada ustadznya ya. Tapi ustadznya ya, ustadz yang boleh jadi ngajinya nggak khatam. Jadi 5 waktu maunya ustadz ini aja yang imamin, sementara kita tahu bahwa dia salah ya. Wadduha wal laili idza saja ya, wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kan rusak kan? Tapi 5 waktu maunya dia aja yang imamin, nggak boleh diganti sama ustaz lain. Apalagi imam ini masih ahli waris, itu musola, itu masjid. Wah, repot ini ya. Kita datang mau makmum, ketemunya yang begini, bagaimana coba? Maka kata Imam Ghazali, kalau kita ketemu yang seperti itu, kalau sholat berjamaah tidak khusyuk, maka boleh kita sholat infirad ya. Sholat infirad sholat sendiri ya. Terus bagaimana kalau sholat sendiri dempil di sono nggak ngikut? Sholatnya mah bareng, tapi niatnya sendiri. Karena apa? Jaga kerukunan dalam masyarakat. Kalau saya sholatnya dempil sendiri di sono, sementara saya orang asing bukan orang sini, pasti dimusuhin. Belagu banget, kayak sok pinter dah, nggak mau makmum sama kita. Nah, kan itu. Nah, ini dilematis namanya, persoalan yang kadang-kadang terjadi. Kalau kita masbuk,
Kalau masbuk kita itu dari awal rakaat, ya, kalau kita masbuk dari awal rakaat, mufarokohnya ya, pisah, tapi harokahnya tetap ikutin dia, dan nanti disambungkan tambah rakaat berikutnya. Ya. Jadi itu adab namanya, lil adab. Saya sholat maghrib, ketemunya rakaat kedua, imamnya modelnya beletuk-beletuk begitu. Waduh, bagaimana ini? Kalau rakaat kedua kan berarti imam tahiyat, saya kudu tahiyat, padahal saya nggak tahiyat. Nah, itu mufarokohnya masih boleh ngikutin gerakannya dia, tetapi kita di saat duduk tahiyat tidak baca apa-apa. Anggap kita sedang duduk istirahat. Itu ya. Duduk kita bukan duduk tahiyat, tapi duduk istirahat. Jadi kita siasati. Sebab kalau kita tiba-tiba berdiri, nanti orang pada nengok ke kita selesai sholat, siapa sih ini? Kan gitu. Jadi itu adab kita. Qala syekhuna, berkata guru kami, wa huwa, dan dia, kadzalika, seperti itu juga, infata fi jami'iha, kadzalika wa huwa kadzalik, dan dia yang dimaksud adalah fatwa Imam Ghazali. Itu dikatakan pula oleh gurunya pengarang kitab ini sama dalam berfatwa. Infata, apabila luput dari kekhusyuan, fi jami'iha, pada seluruh sholatnya, maka boleh orang tidak ikut berjamaah. Wa ifta'u ibni Abdis Salami, dan fatwanya Imam Ibnu Abdis Salam, bi annal khusyu'a aula mutlaqan, bahwasanya khusyuk dalam sholat itu lebih utama, ya, lebih diutamakan secara mutlak. Innama ya'ti ala qawli annal jama'ata sunnatun, sesungguhnya telah datang atas pendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau sholat berjamaah malah menjadi tidak khusyuk, maka orang boleh tidak ikut sholat berjamaah. Boleh orang tidak ikut berjamaah. Nah, misalnya tadi, ya, saya makmum, ya, sholat isya misalnya di rakaat ketiga, ya. Nah, kalau kita makmum di rakaat ketiga, itu gerakan kita kan nggak rusak, ya, karena imam rakaat ketiga, kita rakaat pertama. Imam rakaat kedua, imam rakaat keempat, kita rakaat kedua. Yang berselisih itu imam rakaat kedua, kita rakaat pertama. Jadi mestinya kita berdiri jadi duduk karena imam duduk tahiyat awal. Jadi kita harus bisa mensiasati pada posisi-posisi yang demikian. Bi annal khusyu'a aula mutlaqan, innama ya'ti ala qawli annal jama'ata sunnatun. Jadi khusyuk itu lebih diutamakan, ya. Kalau memang berjamaah menjadi tidak khusyuk, maka boleh orang keluar dari berjamaah. Walau ta'aradha, ya, dan sekalipun ada bertentangan pada hal apa? Fadilatu sima'il qur'ani minal imami ma'a qillatil jama'ati, bertentangannya dalam hal mendengarkan bacaan Qur'annya sang imam serta sedikitnya orang yang berjamaah, wa adami sima'ihi ma'a kasratiha, dan ketiadaannya orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran sebab banyaknya orang yang berjamaah. Kanal awwalu afdalu, maka yang pertama itu lebih utama.
Ini bagaimana ini maksudnya? Ya. Jadi lawanannya, kalau kita sholat sendiri nggak ada tambahan pahala, baik pahala 27 derajat ataupun pahala mendengarkannya kita pada bacaan surahnya imam. Tapi yang menjadi persoalan justru kenapa kita keluar, karena bacaan imam berantakan. Bacaan imam berantakan. Kemudian kenapa kita tidak mempertahankan 27 derajat? Karena ada keraguan-raguan dalam diri kita, jangan-jangan bukan dapat 27 tapi malah zong. Malah nggak dapat apa-apa. Maka saya lebih baik bertahan untuk sholat sendiri. Itu maksudnya. Wa yajuzu, dan diperbolehkan limun faridin, bagi orang yang sholat sendiri, ayyanwiya, untuk niat iqtida'a bi imamin, bermakmum kepada imam, asna'a sholatihi, di tengah-tengah sholatnya. Ini saya belum ketemu ini, saya cari ya, ketentuannya. Orang sholat sendiri ya, kemudian sholat sendiri duluan ya. Lalu ada orang berjamaah ya. Ada orang sholat berjamaah. Orang yang sholat sendiri boleh bergabung niat makmum kepada yang berjamaah. Nah ini pemahaman pertama yang saya dapati. Tapi nanti pemikiran selanjutnya, kalau saya sholat sendiri udah dapat 2 rakaat, lalu ada orang berjamaah baru rakaat pertama, berarti kita mengalahkan rakaat yang sudah kita kerjakan, karena harus ngikutin imam. Nah, paham? Lah iya, maka saya mengambil pemahaman yang kedua. Pemahaman yang kedua begini, saya sedang sholat fardu baru 2 rakaat, lalu ada serombongan orang sholat fardu berjamaah, maka saya membatalkan sholat saya, kemudian saya iqtida ya, ikut makmum dengan orang yang berjamaah. Itu paham yang kedua yang saya pegang ya. Sebab kalau paham pertama keder ya. Coba bayangkan, Bapak sholat udah rakaat terakhir, ada orang datang sholat jamaah, Bapak niat makmum, berarti misalnya sholat rubaiyah 3 rakaat Bapak kalahkan, dibuang ya. Karena kan harus ngikutin gerakan imam. Maka saya mengambil pemikiran yang kedua, kalau kita lagi sholat lalu ada orang sholat berjamaah ya, kalau tinggal 1 rakaat, rapikan sholat kita lalu ikut berjamaah. Tapi kalau kita baru 1 rakaat, batalkan mengikuti orang yang sholat berjamaah. Ini yang lebih tepat untuk kita fahami ya. Baik, karena ini tadi saya bolak-balik baca sampai 3 kali 4 kali, mana nggak boleh ngopi lagi ya. Lagi puasa ya. Biasanya kalau buntu itu kopi sama rokok baru tuh bel gitu ketemu. Lah ini kagak ngopi, kagak ngerokok, wah gimana ini? Nah, maka saya pahami bahwa orang sholat sendiri niat bermakmum kepada imam ya, di tengah-tengah sholatnya, artinya dia boleh membatalkan bermakmum, boleh membatalkan sholat sendiri, lalu kemudian bergabung bersama dengan orang yang sholat berjamaah. Wa in ikhtalafat rakaatuhuma, sekalipun berbeda rakaat antara si makmum dengan si imam, lakin yukrahu dzalika lahu. Nah ini di belakangnya nih, lakin yukrahu dzalika lahu, tetapi dimakruhkan orang bermakmum
dengan imam yang model seperti itu. Nah, kalau makruh buat apa? Gitu. Cuman artinya seandainya ada orang yang melakukan seperti itu, ilmunya kita sudah dapati. Duna makmumin kharaja minal jama'ati, lain hal orang makmum kharaja yang keluar minal jama'ati dari berjamaah, linahwi hadasi imamihi, seperti umpamanya imamnya berhadas karena kentut ya. Misalnya fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan lahu baginya ad-dukhulu, masuk fi jama'atin ukhra, pada jamaah yang lain. Nah, ini maksudnya gini, saya ngimam sebut salat isya ya. Baru 2 rakaat saya kentut, otomatis kan saya keluar, maka Pak Najib yang di belakang saya maju, berarti beliau menggantikan saya sebagai imam. Maka makmum merubah niat bermakmum kepada imam pertama ya, merubah makmum dari imam pertama kepada imam yang kedua. Nah, itu boleh, itu karena imamnya rusak. Yang lalu kan saya sampaikan begini, kita berjamaah nih, ini orang berdua datang ya. Orang berdua datang, makmum telat ya. Terus begitu imam salam, jamaah yang lain salam, ini berdua bikin barisan lagi ya. Yang di sebelah kanan mundur ya, bermakmum kepada temennya yang tadi makmum bareng. Nah, yang begini nggak boleh, batal ya. Iya, rusak, karena berarti satu sholat bermakmum kepada 2 imam yang berbeda tanpa ada uzur. Ada, bahkan banyak banyak ya. 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 Menggantikan imam yang batal, langkahnya Cara menggantikan imam yang batal itu langkahnya mengikuti gerak rukun ya. Begitu imam batal, misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, pret misalnya ini. Udah kan jalan kan dia kan. Nah, kita langsung baca surah, melanjutkan. Nanti kita maju itu ya, yang saya pahami, kita maju seiring dengan gerakan rukun. Kita rukuk maju selangkah, maju selangkah masih kurang sempurna, bangun dari rukuk i'tidal, maju lagi sedikit. Nah, belum bergerak. waktu kita belum gerak rukun, kita belum bergerak, itu kaifiyah pertama ya. Kaifiyah pertama, tata cara pertama. Jadi kita majunya itu seiring dengan gerak rukun, tapi kita sudah langsung tampil sekalipun masih pada jajaran berjamaah makmum. Kaifiyah yang kedua, begitu imam itu bergeser, maka ada yang membolehkan karena lidoror, karena darurat, maka dia maju selangkah. Yang penting membedakan dari barisan makmum. Itu. Yang penting sudah bergeser, membedakan dari barisan jamaah yang bermakmum di belakangnya. Itu boleh. Nanti dilanjutkan ketika gerak rukun. Karena apa? Gerak sedikit itu tidak membatalkan sholat. Tapi indah Syafi'iyah, menurut madhab Imam Syafi'i dan murid-muridnya, bahwa sekalipun satu kali kalau gerak besar maka bisa menjadikan sebab batal. Imam pertama batal, pengganti imam nggak ngerti tata caranya, begitu maju batal juga. Nah, kan jadi rusak. Itu. Makmum sholat paling depan, betul. Mau keluar ya susah, rame. Lewat apa diteruskan aja sampai habis. Kalau orang sholat itu batal, maka berhenti sholatnya. Berhenti. Kalau dia bisa lewat keluar ya keluar, kalau nggak bisa lewat tunggu sampai selesai.
Duduk aja di situ. 2 rakaat ulang lagi gitu Ustaz. Hah? Sampai 2 rakaat dia berhenti. Jadi 2 rakaat lagi ulang. Ya kalau batal ya mengulang dari awal. Dia kan berwudu Ustaz. Nah. Selesai dah sholat kan dia berwudu balik. Nah, diulangi lagi. Dia 2 rakaat. Nanti keluar dia. Keluar. Ya. Jadi dari awal lagi. Awal. Iya. Enggak, gini. Ini misalnya nih ya. Saya lagi beser nih, lagi kentutan nih. Ya. Maka jangan ngambil posisi barisan tengah atau depan. Ambil posisi pinggir. Gitu caranya. Khawatirnya ya begitu baru 2 rakaat udah nggak bisa nahan kentut. Ya kentut deh tuh, makin ditahan makin kenceng suaranya. Nah udah deh tuh, karena kita batal keluar kan, keluar ambil wudhu, mulai lagi kan. Nah ketika kita mulai lagi, rakaat yang sudah kita kerjakan angus karena batal. Ya. Karena batal jadi angus, mengulang lagi dari rakaat pertama. Wah kalau begitu berarti banyak kan dong. Ya salah kita karena kita batal. Tidak kemudian begitu batal kita ambil wudhu nerusin kurang 2 rakaat, nggak bisa. Nggak kayak tawaf. Kalau tawaf nih kita muter nih, putaran pertama, kedua, ketiga batal, ambil wudhu terusin keempat, kelima, keenam, ketujuh. Orang jemaah itu udah siap. Hah? Dia sementara berwudu itu kan orang yang berjemaah udah siap. Siap sholatnya. Jadi ya tadi itu gimana? Sholat tinggal ulang sholat biasa. Ini maksudnya sholat biasa apa sholat Jumat? Awalnya kan berjemaah. Posisinya di depan. Kentut 2 rakaat. 2 rakaat dia kentut. Nah itu kan dia mau keluar kan bingung. Ada jalan. Jadi kan ditunggunya aja di situ. Iya. Kalau daripada dia merusak khusyuknya sholat teman-temannya, maka dia duduk sampai sholat selesai. Begitu sholat selesai, dia ambil wudhu, ya tarik temennya, temenin saya dong jamaah. Itu. Iya, temenin saya dong jamaah. Atau nunggu orang lain yang ambil sholat. Itu. Begitu maksudnya, ya. Paham. Jadi kalau kita batal, kita posisi di tengah, ya udah duduk aja, jangan diterusin sholatnya sampai selesai. Berarti kita bohongin Allah, bohongin teman-teman kita. Gitu, ya. Oke, paham. Udah? Ada lagi? Nah. Makanya pengimaman itu harus ada pintu keluar. Nah, kalau dia nggak ada, ya minggir. Kalau batalnya diketahui oleh si makmum, ketika makmum yang di belakangnya sudah maju, dia mengambil posisi tempat di mana makmum itu ada, duduk di situ. Blokir sampai selesai, ya, supaya tidak mengganggu kekhusyuan jamaah. Makanya pengimaman itu harus ada pintu keluar. Nggak tahu ini keluar nggak nyambung nggak? Ya, beruntungnya belum pernah terjadi. Kalau terjadi bagaimana coba? Iya, duduk aja situ, tungguin sampai sholat selesai, supaya tidak mengganggu kekhusyuan yang lain. Demikian, ya. Takbir itu bukan berbarengan dengan takbirnya imam, tapi takbirnya makmum sesudah takbirnya imam. Yang dimaksud dalam keterangan hadis bahwa sempurnanya orang sholat itu ketika ketemu takbirnya imam, artinya bahwa sholatnya dari awal bersama dengan imam itu, ya, tidak masbuk, tidak pula ketinggalan beberapa rakaat. Nah, kapan batasan takbir itu? Kalau imam sudah
bar, baru kita Allahu Akbar. Kalau imam Allahu Akbar, kita jangan barengin imam. Ya, khawatirnya imam hu akbarnya panjang, kita hu akbarnya pendek. Berarti lebih dulu kita makmum daripada imam. Kan itu kan persoalan. Ya. Siapa yang dalam sholat gerakannya mendahului gerakan imam, kata Rasulullah, besok di akhirat diserupakan celeng babi. Bagaimana coba? Ya. Kalau waktu sujud dia duluan sujud sama sama. Iya, sama. Kita tidak boleh mendahului gerakan imam. Maka ada imam yang dalam takbir intiqal itu sesudah menggerakkan badannya. Ya. Begitu mau rukuk, ya, rukuk dulu baru Allahu Akbar. Bangun dulu baru Sami Allahu liman hamidah. Itu dengan maksud supaya tidak didahului oleh makmum, ya, supaya gerakannya tidak didahului oleh makmum. Nah, bagi yang paham bahwa ketika imam Allahu Akbar itu kita, ya, mengikuti gerakannya itu sesudah imam selesai dari takbir intiqal, itu tidak akan mendahului imam. Nah, sekarang yang jadi persoalan, kadang-kadang ada imam yang modelannya rukuknya lama, sujudnya lama, ya, pikiran makmum nggak denger, ya, takbir intiqal, begitu bangun, loh imam masih sujud, ya sujud lagi dah. Ada kan begitu? Itu. Nah, makanya yang sedang-sedang aja lah gitu, supaya makmum nggak kecele gitu, ya. Sampai kapan batasan takbir makmum? Ya. Kalau makmum itu dari awal, maka batasan takbir makmum itu sampai imam, ya, sebelum imam membaca Fatihah. Itu, ya. Jadi imam Allahu Akbar, sesudah takbiratul ihram kan imam pasti baca doa iftitah. Nah, selama imam baca iftitah, kita takbiratul ihram, itu yang paling pas. Tapi kalau imam sudah iftitah, sudah baca Fatihah setengah, kita baru takbiratul ihram, jangan-jangan kita was-was. Usolli fardhu, Allah, balik lagi usolli, Allah, kagak jadi. Nah, khawatir jadi seperti itu. Maka takbiratul ihram kita adalah di saat imam sedang diam dalam doa iftitah. Demikian. Baik. Ya. Ya. Ikut. Iya. Jadi ya, Sami Allahu liman hamidah, dah kita baru bangun. Allahu Akbar, bar kita turun, ya. Maka bangun dari sujud, Allahu Akbar dipanjangkan, itu imam ngerti bahwa makmumnya sebagian udah sepuh. Sepuh itu biasanya bangunnya dari sujud, berdirinya itu nggak kenceng kayak anak muda, ya. Bahkan sudah ada yang pantatnya duluan, ya. Maka dipanjangkan sedikit, Allahu Akbar. Itu. Begitu pula ketika imam pada rakaat ketiga keempat yang Fatihahnya sir, itu jangan benernya sendiri. Kadang-kadang imam merasa Fatihahnya udah selesai, main ruko, sementara makmum Fatihahnya belum selesai. Ini sering terjadi. Ya, rakaat ketiga imam baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam udah ngajak ruko. Akhirnya bingung dah nih, terusin Fatihah baru kok nih, kan gitu. Ada yang nekat terusin Fatihah sampai imam bangun dari ruko, baru dia ruko, rusak sudah jamaahnya. Itu, maka jadilah imam yang bijak. Imam yang bijak. Baik. Ya. Misalkan lebih tua imam, antar dua. Tadi kan jamaah yang amul posisi kosong empat. Belakang maju. Maju lagi, terus begitu sesuai dengan gerak rukun tadi, ya.
Kalau pingin aman, majunya sesuai dengan gerak rukun. Saya punya pengalaman di Mekah, saya lupa di sholat di masjid mana. Kebetulan saya pembimbing 2 orang teman. Yang jadi imam teman saya. Itu. Karena posisi orang baru selesai sholat kan, yang depan ini masih penuh orang. Nah teman saya ngimamin di shop ketiga. Makmumnya ya jamaah kita, jamaah umroh haji kita. Belakangan makin banyak itu, nggak muat. Sama orang Arab, teman saya dibopong, diangkat, dipindahin ke shop depan. Imamnya diangkat, dipindahin ke shop depan. Iya, kata teman saya, alhamdulillah, ya. Untung saya diangkat sama dia. Kalau jalan sendiri kan repot kan. Bisa jadi batal kan. Karena dijalankan orang kan, dia kan nggak bergerak gitu. Nah, itu jadi makmum yang tadinya di depan akhirnya di belakang karena makmum yang belakangan di depan. Itu pernah terjadi seperti itu. Boleh apa enggak begitu? Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi ya itu hal-hal yang kadang-kadang tak terduga bisa terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di mana tadi? Sampai wadzalika walakin yukrahu dzalika lahu duna ma'mumin kharaja minal jamaah linahwi hadasi imamihi fala yukrahu lahu dukhulu. Oh ya, sampai di jama'atun ukhra. Summa fa idza iqtada wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.